Shalom, selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita. Ya, puji Tuhan, untuk sore hari ini kita boleh diam, kita boleh ambil waktu bersama dengan Tuhan. Dan puji syukur, saya percaya bahwa kita yang hadir untuk malam hari ini bersama-sama dengan kita, itu adalah kita yang mau menerima janji Tuhan untuk setiap kita. Dan kita percaya bahwa waktu ini adalah waktu di mana kita mau mengucap syukur sama Tuhan, waktu di mana kita mau mencari muka Tuhan. Dan saat ini mari kita pujikan Tuhan dengan pujian penyembahan kita untuk sore hari ini. Yuk mari sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bawa di hadapan Tuhan setiap ibadah kita sampai akhir. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sangat baik ini kami boleh duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menanti-nantikan Tuhan. Kami boleh menanti-nantikan janji-Mu Tuhan yang akan Tuhan sampaikan untuk setiap kami nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan Engkau jamah setiap hati kami Tuhan dalam setiap memuji pujian penyembahan kami ini Tuhan, benar-benar dari hati kami sebagai ucapan syukur yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian kami hanya dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap haleluya, amin. Yuk mari kita semua bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang memelihara setiap kita, yang selalu mengasihi kita. Mari kita selalu mengingat apa sih janji Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk setiap kita. Mari kita katakan kecaplah, kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah,
terus memuji Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, mari kita buat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita buat itu untuk memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab dari Dia adalah timbul sukacita tersendiri untuk kita. Mari kita terima sukacita yang dari surga. Mari kita biarlah Tuhan yang selalu memenuhi kita dengan sukacita yang daripada Dia. Mari kita angkat pujian kita dengan berkata, terima sukacita surga. Sama-sama katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang
bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan, kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan dengan pujian kami Tuhan. Kami datang dengan setiap kerinduan kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan penyembahan ini Tuhan, kami boleh membawa di hadapan-Mu Tuhan. Ini adalah sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Kita sama-sama mengatakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita ulang pujian ini dari awal, katakan, ku datang ya
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk sore hari yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, kesempatan yang luar biasa untuk kami datang kepada Engkau. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah yang boleh meneguhkan kami, firman Allah yang boleh mengajar kami, mendidik kami Tuhan, seperti apa yang Kau mau Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang mencintai Engkau, dan orang-orang yang mencintai Engkau pasti melakukan segala perintah-perintah-Mu. Sore ini Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran perasaan kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Urapi kami hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya. Biarlah berkat Allah, kasih karunia-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sore hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan, kita fokuskan hati kita untuk kita mendengar firman Allah. Saudara, kalau kita memperhatikan di keliling lingkungan kita, ada banyak orang-orang yang dalam penderitaan, di dalam kesusahan. Apalagi kalau kita berbicara tentang sekup Indonesia atau dunia, hari-hari ini, saudara, ada banyak orang yang susah. Hari-hari ini ada banyak orang yang menderita. Ada banyak orang yang dalam kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi. Baik masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Sehingga harus mereka menderita. Bahkan ada orang-orang yang sakit berkepanjangan. Ada orang yang sakit begitu lama sekali, tidak mengalami pemulihan dan kesembuhan. Saudara, kalau saya pernah berkunjung kepada salah seorang yang sakit, bahkan dia sampai minta dia harus dipanggil pulang oleh Tuhan. Minta dia mengakhiri hidupnya, minta Tuhan menyelesaikan hidupnya, karena tidak tahan dengan apa yang sedang dialami. Dia tidak tahan dengan penderitaan, kesakitan yang dialami. Lebih baik mati katanya, daripada hidup dengan sakit penyakit. Saudara, menghadapi hal yang seperti itu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sikap kita anak Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memperhatikan penderitaan orang lain. Ketika saya belajar firman Allah di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 30, Lukas 6:36, Lukas 6 ayat 36, mari kita membaca saudara ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya ulangi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain ngomong seperti ini. Karena itu hendaklah kamu berbelas kasihan, sama seperti Bapamu yang penuh dengan belas kasihan. Jadi saudara sekalian, di sini dibutuhkan ketika kita melihat situasi keadaan orang yang dalam kesulitan, saudara, menumbuhkan sikap murah hati. Mari kita melakukan sesuatu, bertindak saudara, sesuai dengan belas kasihan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa bermurah hati, kita bisa berbelas kasihan, itu karena dorongan daripada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dan kemudian kita akan bertindak. Dikatakan hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu yang murah hati. Saudara, kita punya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang murah hati, Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, kalau saudara melihat, membaca firman Tuhan, ya, khusus dalam perjanjian baru, ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya, bagaimana Yesus hidupnya yang penuh dengan kemurahan hati, yang penuh dengan belas kasihan. Ketika dia bertemu dengan setiap orang
yang di dalam penderitaan, siapapun mereka, saudara, pasti mengalami pemulihan. Dia pasti mengalami kesembuhan, bahkan yang mati dihidupkan, yang buta dibuat melihat, yang lumpuh dibuat berjalan, bahkan tangan yang mati separuh, saudara, dibuat sempurna, tangannya bisa berfungsi kembali. Bahkan orang sakit kusta yang menjadi kejijikan seluruh masyarakat dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, inilah teladan kita, yaitu Tuhan Yesus hidup penuh dengan belas kasihan. Maka dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan kita murah hati, kita adalah pengikutnya, kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, bahkan kalau kita baca dalam Roma pasal 9 ayat 15, Tuhan pernah berkata kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saya ulangi saudara, sebab ia berfirman kepada Musa, aku, ini Tuhan, menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudara, di sini kita bisa melihat sumber belas kasihan adalah Tuhan. Sumber bermurah hati adalah Tuhan. Saudara sekalian, benih ilahi itu sebenarnya sudah diberikan kepada setiap kita. Menaruh belas kasihan kepada siapa yang menaruh belas kasihan. Saudara sekalian, satu firman yang singkat yang sudah kita baca di dalam Lukas pasal 6:36 tadi saudara ya, bahwa firman singkat yang mengharuskan kita sebagai umat Tuhan bertumbuh menuju keserupaan, saudara, dengan Kristus. Dan salah satu keserupaan itu adalah kemurahan hati, sama seperti Bapa yang bermurah hati. Bapa yang kita sembah, kita puji, kita tinggikan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang murah hati. Dalam Alkitab ada data dengan kata percaya itu 270 kali, 272 kali. Kata berdoa di dalam Alkitab ada 371 kali. Kata kasih dalam Alkitab ada 714 kali. Sedang kata memberi ada 2261 kali. Apa artinya saudara? Untuk menjadi umat Tuhan kita memang harus percaya. Tanpa percaya kita tidak mungkin menjadi umatnya. Sebagai umat Tuhan kita juga harus berdoa. Karena tanpa doa kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Saudara, dan sebagai umat Tuhan kita juga harus mengasihi atau bahkan hidup di dalam kasih. Karena teladan kita adalah Tuhan Yesus, saudara. Karena kasih adalah hukum yang terutama yang Tuhan Yesus ajarkan. Baik kepada Tuhan, saudara kita sampaikan, kita tujukan, maupun kepada sesama kita manusia. Kasih itu hukum yang terutama kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan Alkitab menulis siapa yang mengasihi Tuhan, orang itu, saya dan saudara harus mengikuti, melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, ya. Dan ada yang penting bahwa Tuhan ingin kita itu bermurah hati. Dengan indikasi begitu banyaknya kita kata-kata memberi. Karena memberi tidak terlepas dari murah hati. Karena tanpa kemurahan hati tidak mungkin seseorang dapat memberi. Saya ulangi saudara. Ada hal yang penting bahwa Tuhan ingin kita bermurah hati. Dengan indikasi begitu banyak kata-kata memberi.
Karena memberi tidak lepas dari murah hati. Karena tanpa kemurahan hati, saudara sekalian, kita tidak mungkin dapat memberi sesuatu kepada orang lain. Dorongan belas kasihan, dorongan kemurahan itu datang dari Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita lakukan kemurahan hati, saudara? Apa yang terjadi ketika kita melakukan kemurahan hati? Maka akan bertumbuh menuju, saudara, keserupaan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bermurah hati seperti Bapa murah hati, maka kita sedang menuju keserupaan dengan Bapa kita, dengan Yesus yang kita sembah. Di saat kita melakukan kemurahan hati, kita sedang mematahkan belenggu untuk mementingkan diri sendiri yang banyak mengikat manusia di akhir zaman ini, saudara. Saudara, kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri sudah banyak kita melihat, kita saksikan di sekeliling kita. Ada orang yang sangat tega dengan keluarganya sendiri yang menderita. Dia tutup mata, dia berpangku tangan, tidak sedikit pun membantu keluarganya yang perlu bantuan dan pertolongan. Karena mementingkan diri sendiri, aku sendiri belum cukup, aku gak mampu. Untuk anakku, untuk suamiku, tidak bisa aku bagikan. Tetapi di saat kita bermurah hati, saudara, kita mematahkan belenggu, mementingkan diri sendiri yang banyak membelenggu, mengikat banyak orang. Selanjutnya, saudara, di saat kita melakukan kemurahan hati, kita mengembangkan sayap iman. Iman kita sedang bertumbuh, karena kita tidak mungkin menjadi orang yang beriman jika tidak berbuat atau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena iman tanpa perbuatan adalah nol, saudara. Mengembangkan sayap iman kita, saudara. Saudara sekalian, percayalah, di saat kita memberi, saudara, nanti kita baca, saudara ya, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita yang memberi. Saudara, kemurahan hati mengembangkan sayap iman. Saudara sekalian, dan saudara, di saat kita bermurah hati, kita sedang menjadi pelaku perintah-perintah Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tetapi Tuhan inginkan setiap kita menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman Tuhan yang sangat baik. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Dan saudara sekalian, ada titik balik kalau kita melakukan kemurahan hati. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 kita baca sebentar, saudara ya. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Luar biasa. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Amsal 11 ayat 17. Kita baca, saudara sekalian. Orang yang murah hati berbuat baik. Saudara, saya baca, orang yang bermurah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya ulangi, saudara sekalian. Orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri, bukan orang lain. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Artinya begini, saudara sekalian. Kalau kita punya hidup berbelas kasihan, kita sedang hidup, saudara, ya, menikmati belas kasihan dari Tuhan, bahkan dari orang lain. Kalau kita bermurah hati, saudara, kita akan menerima kemurahan hati. Itu yang Tuhan janjikan. Saudara sekalian, jangan sampai kita dikenal sebagai orang yang kejam, yang tidak berbelas kasihan, yang tidak punya kemurahan hati, melihat penderitaan, kesusahan, saudara, kesulitan orang lain di sekeliling kita, apalagi saudara seiman, apalagi itu saudara dekat kita, keluarga kita, satu rumah dengan kita, tidak mungkin kita berdiam diri.
Kalau kita sebagai anak Tuhan tutup mata, saudara, dan kita akan juga menerima hasilnya, akibatnya, kalau kita tidak bermurah hati. Saudara sekalian, saya sangat belajar dari sikap berbelas kasihan dan murah hati. Saya sungguh menikmati berkat dan pertolongan Tuhan luar biasa dengan perbuatan kemurahan hati dan belas kasihan kepada orang lain. Janji-janji Tuhan ketika kita bermurah hati, saudara. Nanti kita baca, saudara, ya. Janji-janji Tuhan ketika kita bermurah hati. Yang pertama di Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, jadi kalau kita ini menaruh belas kasihan, menaruh kemurahan kepada orang yang lemah, orang lemah dalam kutip, saudara, lemah ekonominya, lemah fisiknya, saudara sekalian, bahkan lemah yang lainnya, tidak berdaya, tidak mampu, mengalami kesusahan dan penderitaan. Dikatakan di Alkitab, kalau kita melakukannya kepada orang itu, kepada siapa saja, kita memiutangi Tuhan. Dan saya percaya di Alkitab tulis Tuhan tidak mau berhutang dengan siapapun. Dia pasti membalas perbuatan kita, membalas apa yang kita lakukan. Ketika kita menabur kemurahan, kita menabur belas kasihan, Tuhan itu membalas perbuatan kita. Itu yang firman Tuhan tuliskan, saudara. Jadi apapun yang kita buat untuk orang lain yang mesti butuh pertolongan, itu tidak pernah hilang. Bahkan air putih 1 gelas, saudara, itu tidak akan hilang pahalanya. Saudara sekalian, di dalam terjemahan yang lain ngomong begini, firman Allah yang hidup, menolong orang yang miskin sama saja dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Dan ia akan memberi bunga yang tinggi untuk pinjaman kita itu. Saudara, kalau kita berbuat menolong orang yang miskin, itu sama saja dengan apa? Memberi pinjaman kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi apa? Bunga yang tinggi. Saudara, ada bunga, ada pelipat gandaan, saudara, yang Tuhan buat dengan apa yang kita lakukan, saudara. Dengan kata kutip, saudara, mari kita memberi dengan motivasi yang murni, bukan karena Tuhan akan memberikan bunga yang tinggi ini, tujuannya tidak. Otomatis Tuhan melipat gandakan apa yang kita buat bagi orang lain yang lemah, yang miskin, yang butuh pertolongan, uluran tangan kita. Saudara, itu banyak di sekeliling kita, saudara, gak usah mencari jauh-jauh. Nah, saudara sekalian, dikatakan ketika kita bertindak murah hati, yang berarti melakukan perintah-perintah Tuhan, saudara sekalian, maka secara tidak langsung seperti dituliskan, kita sedang memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membalas dengan segala yang baik kepada kita. Membalas dengan segala yang baik kepada kita. Saudara sekalian, dan percayalah, Tuhan tidak mau berhutang dengan kita. Yang kedua, saudara sekalian, Mazmur 112 ayat 5 sampai 6. Mazmur 112 ayat 5, ya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Mujur, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang mudah atau masa kini, berbahagialah orang yang murah hati dan suka meminjamkan secara jujur dengan segala urusannya. Berbahagialah, mujur, berbahagialah. Untung kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang lain. Saudara sekalian, juga ada terjemahan Alkitab, saudara, ya. Sebab tidak akan pernah tergoyahkan orang yang
saudara, menaruh belas kasihan itu diingat selama-lamanya. Diingat oleh Tuhan. Saudara, tidak akan goyah hidupnya, bahkan diingat-ingat oleh Tuhan. Bayangkan saudara, kalau selama hidup saudara tidak pernah goyah oleh situasi dan keadaan akhir zaman, tidak goyah oleh krisis ekonomi, tidak goyah ketika sakit penyakit datang, tidak goyah ketika kesulitan datang, tidak goyah ketika tantangan hidup datang. Saudara, kenapa Tuhan mengingat kita? Kalau Dia mengingat kita, saudara, Dia tidak pernah tinggal diam. Tentunya Dia akan campur tangan dengan apa yang kita alami. Dia tidak pernah tinggal diam karena Dia ingat kita. Dia akan berbuat sesuatu, saudara. Dengan segala yang baik yang seperti kita dengar tadi di awal, saudara sekalian. Di ayat yang ke-6, saudara sekalian, kita lihat ayat yang ke-6. Ketika orang menaruh belas kasihan, ketika orang bermurah hati, ayat yang ke-6 ngomong begini. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Luar biasa. Kemudian kalau kita lihat, saudara ya, firman Allah yang hidup ngomong seperti ini. Ya. Orang yang semacam itu tidak akan terkalahkan oleh keadaan buruk. Pemeliharaan Allah yang setia terhadap dia akan sangat berkesan pada semua orang yang melihatnya. Saudara, orang yang menaruh belas kasihan, bermurah hati, tidak akan terkalahkan oleh keadaan buruk. Saudara, mari kita cek dalam kehidupan kita. Mengapa kadang-kala keadaan buruk datang dalam hidup kita? Karena firman Allah ngomong, orang yang punya belas kasihan bermurah hati tidak akan terkalahkan oleh keadaan buruk. Keadaan buruk keluarga, keadaan buruk pekerjaan, keadaan buruk rumah tangga kita tidak akan pernah mengalahkan kita. Tidak akan pernah menggoyahkan kita. Saudara, karena pemeliharaan Tuhan itu dengan setia kepada setiap kita yang melakukan perintah-perintahnya. Saudara sekalian, saya tidak menjadi hakim bagi saudara. Saya pun belajar untuk hidup penuh dengan kemurahan, hidup dipenuhi dengan belas kasihan ketika melihat penderitaan orang lain. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam versi mudah dibaca Alkitab ngomong begini, orang itu tidak akan pernah jatuh, orang baik tidak akan pernah dilupakan. Saudara, luar biasa ketika saya merenungkan, Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan saya. Ketika melihat orang yang dalam penderitaan, orang dalam kesusahan, saya enggak boleh tutup mata, saya enggak boleh berpangku tangan. Dikatakan Alkitab, saudara, orang itu tidak akan pernah jatuh. Bayangkan saudara, tidak akan pernah jatuh oleh karena masalah, tidak akan pernah jatuh oleh karena kesulitan, tidak akan pernah jatuh oleh karena kesusahan, oleh karena penderitaan, sakit penyakit, tidak pernah jatuh. Karena orang yang seperti itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan, artinya selalu dalam ingatan Tuhan. Saudara, marilah kita menjadi umat Tuhan, orang-orang yang tidak dilupakan oleh Tuhan. Dan memang Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ada Alkitab di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6, kalau enggak salah. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau, saudara sekalian. Ayat ke-5 kalau enggak salah ya. Atau ayat, iya. Betul enggak ayat yang ke-5? Nah, betul ya. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, tidak dibiarkan kita jatuh dan dilupakan oleh Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, yaitu bermurah hati, berbelas kasihan kepada orang lain. Yang ketiga, saudara sekalian, Mazmur 41, ayat yang kedua sampai yang keempat.
Dengan cepat saja saudara sekalian ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 3. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat yang keempat. Tuhan membantu dia di ranjang waktu sakit. Ia di tempat tidur. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara, ada beberapa hal yang luar biasa. Saudara, ini bukan saya yang berbicara, tetapi ini firman Tuhan yang berkata-kata. Di saat kita melakukan perintah Tuhan, yaitu hidup bermurah hati, hidup yang penuh dengan belas kasihan, dikatakan berbahagialah orang itu yang memperhatikan orang lemah. Tuhan meluputkannya dari waktu celaka. Saudara, kecelakaan datang tapi Tuhan meluputkannya. Bencana datang Tuhan meluputkannya. Saudara, keadaan sulit Tuhan meluputkannya. Saudara, betapa diberkatinya kita. Itu yang firman Tuhan katakan. Saudara, dikatakan firman Allah yang hidup ngomong seperti ini. Allah memberkati orang yang berbaik hati kepada orang yang miskin. Ia menolong mereka keluar dari kesulitan. Saudara, Allah memberkati. Saudara, ini yang firman terjemahan yang lainnya. Saudara. Iya. Bahkan siapa yang menolong orang yang miskin akan mendapat banyak berkat. Saudara, itu yang Tuhan katakan kepada setiap kita orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tuhan itu melindungi, memelihara setiap orang yang melakukan firman Allah. Dia tidak akan pernah membiarkan kita seperti dalam kitab Ibrani yang sudah kita baca tadi saudara sekalian. Luar biasa. Dikatakan di dalam bahasa Indonesia yang saudara masa kini. Tuhan akan melindungi dan memelihara dia. Ia akan membahagiakannya di bumi dan tidak menyerahkan dia di tangan musuh-musuhnya. Saudara, tidak dipermainkan oleh musuh. Saudara, ada banyak musuh-musuh yang sedang ingin menggoda kita, menjatuhkan kita. Tetapi orang yang melakukan firman Allah, kita tidak akan pernah dipermainkan, tidak pernah dikalahkan atau dirugikan oleh musuh-musuh kita. Karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi kita. Saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, biarlah pada saat sore hari ini, sebagai ayat yang terakhir, ayat yang keempat, saudara ya, di dalam Mazmur 41 ayat yang keempat, Tuhan membantu dia di ranjang waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau ada di antara saudara yang sedang sakit hari ini, di mana saudara sekarang ini berada, mari saudara, mungkin dalam keadaan sulit saudara sedang sakit, tetapi tidak menutup kesempatan untuk kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita sedang lemah di ranjang, tidak menutup kesempatan untuk kita bisa bertindak melakukan firman Allah, berbelas kasihan. Paling tidak saudara, di saat kelemahan saudara, masih bisa berdoa bagi orang yang paling lemah dari apa yang saudara rasakan. Saya pernah mengalami, di waktu sakit saya melangkah pergi ketika ada jemaat Tuhan, Pak Woro tolong, saya sakit. Dengan keadaan sakit saya juga melangkah dengan iman, dengan percaya. Dan sementara saya melayani, saya pulang dengan pemulihan, dengan kesembuhan. Saudara, itu berulang-ulang saya alami. Kelemahan tubuh tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan firman, berbelas kasihan kepada orang lain. Dan mari sama-sama saudara sekalian kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Versi mudah dibaca ngomong seperti ini. Apabila mereka sakit di tempat tidur, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya dan menyembuhkannya.
Saudara, ini luar biasa jaminan Tuhan. Ketika kita hidup bermurah hati, berbelas kasihan. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan menyembuhkan kita. Saudara, kalau kita sedang lemah hari-hari ini, lemah oleh karena banyak masalah dan kesulitan, Tuhan yang memberi kekuatan. Karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Kalau kita dalam keadaan sakit, sakit keuangan kita, sakit rumah tangga kita, sakit dalam usaha pekerjaan kita, Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan dengan caranya yang ajaib. Amin. Saudara, biarlah firman Allah yang sederhana ini memberkati saudara dimanapun saudara berada yang sedang mendengar, mengikuti penyembahan di rumah ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau senantiasa mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bukan kami hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang baik, tetapi Engkau merindukan kami menjadi pelaku firman Allah yang baik. Tuhan, sore hari ini kami mendengar tentang kemurahan hati dan belas kasihan. Di sekeliling kami ada banyak orang yang butuh pertolongan, butuh uluran tangan kami. Oh Tuhan, butuh donasi keuangan yang kami miliki Tuhan. Ajar kami melakukan perintah-Mu, karena Engkau berkata, siapa yang mengasihi Tuhan maka dia harus melakukan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Seringkali kami tidak gubris dengan kesusahan dan kesulitan orang lain. Seringkali kami hanya berpangku tangan atas kelemahan yang orang lain alami. Ampuni kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, Engkau menegur, menasihati kami, Engkau mengajar kami supaya kami melakukan firman-Mu. Ada banyak hal yang akan kami nikmati, kami terima di saat kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau sangat mengasihi kami semua yang mendengar firman-Mu pada saat sore hari ini. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.